Perhatikan soal berikut. Jika kotangen X tidak sama dengan 1 dan kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X sama dengan 1, maka nilai dari mutlak sin X1 kali sin X2 adalah. Nah, jadi di sini kotangen X tidak sama dengan 1. Artinya nilai sudut X-nya itu berarti tidak mungkin 45. Karena tan 45 itu 1, berarti kotangen 45-nya juga nilainya 1. Berarti ada nilai X yang lain ya. Diberikan persamaan kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X sama dengan 1 ya. Jadi ini bentuknya kalau kita buat permisalan kayak P kuadrat kurang 6P sama dengan 1 ya. Nah, artinya carilah dua buah bilangan jika dikali hasilnya min 1 dan jika dijumlah hasilnya min 6 ya. Nah, itu sangat susah. Maka mau tidak mau kita harus gunakan rumus ABC ya. Jadi bentuk kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X. Ini kita buat sama dengan 0 ya. Berarti min 1 sama dengan 0. Nah, jadi carilah dua buah bilangan yang jika jumlah hasilnya min 6 dan jika dikali hasilnya min 1. Dua buah bilangan apakah itu? Nah, tentu kita akan sangat sulit mencarinya. Maka kita gunakan rumus ABC ya. Jadi terdapat dua kemungkinan kotangen nantinya, yaitu kotangen X ya, bisa jadi 1 atau 2. Nah, berlaku rumus ABC, kita tuliskan saja rumus ABC-nya min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Ini rumus ABC yang wajib kita ketahui. Nah, di sini min B, berarti kita punya B-nya itu min 6. Min 6 jadinya positif 6. Plus minus akar, nah B kuadrat berarti 36. 36 dikurang 4AC. 4 kali A-nya itu 1 dan C-nya itu adalah min 1. Nah, per 2A. Per 2 kali 1. Nah, kita akan dapatkan nilai kotangen. Berarti 6 plus minus akar. Di sini 36. Min 4 kali 1 kali min 1. Berarti positif ya. Jadi 36 tambah 4 jadinya. Berarti positif 40. Di sini 40 per 2. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan 40 itu kan bisa kita buat 4 kali 10 ya. Berarti 6 plus minus 4 kali 10. Berarti 4 kita keluarkan dari akar jadinya 2, maka sisalah di sini akar 10. Nah, per 2. Nah, sehingga kita akan dapatkan nilai kotangen itu terdapat dua kemungkinan. Nah, 6 bagi 2 itu 3, plus minus 2 akar 10 bagi 2 itu jadinya akar 10. Nah, terdapat dua kemungkinan dari nilai dari kotangen, yaitu kotangen X1, berarti kemungkinan pertamanya, coba kita bersihkan dulu. Jadi kotangen X, ya, jadi kemungkinan yang pertamanya, itu bisa kita buat yang bentuk penjumlahan, berarti 3 ditambah akar 10, atau di sini kotangen X2-nya, kemungkinan keduanya itu 3 yang dikurangnya, 3 kurang akar 10. Nah, jadi terdapat dua kemungkinan nilai kotangen ya. Jadi dari kotangen pertama kita coba arahkan ke dalam bentuk sin ya. Nah, ingat kotangen ini nih, kalau kita bayangkan ini kan sepertan ya. Nah, kalau tan itu desa, berarti kalau kotangen artinya kebalikannya, sade jadinya. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa buat ini bentuknya 3 tambah akar 10 per 1 ya. Nah, kalau ingat kotangen itu kan kebalikan dari tan, desa, berarti sa per d. Nah, artinya samping sudutnya 3 akar 10 dan depan sudutnya itu adalah 1. Nah, kalau kita buat gambar segitiga, jadi kalau kita gambarkan segitiganya dengan sudut yang bernama X1, bentuknya seperti ini sudut X1, berarti samping sudutnya itu 3 akar 10, 3 tambah akar 10. Nah, depannya itu berarti 1. Nah, berapakah sisi miring yang ini? Sisi miringnya, karena kan untuk mencari sin kita perlu mencari sisi miringnya ya. Nah, bisa berlaku Pitagoras ya, yaitu akar dari ini kuadrat, 1 kuadrat, ditambah dengan ini 3 tambah akar 10 kuadrat. 3 tambah akar 10 dikuadratkan. Nah,
Artinya ini bisa kita cari terlebih dahulu nilainya, yaitu kita lanjutkan di sini untuk mencari nilai sisi miring ya, yaitu 1 ditambah 3 kuadrat berarti 9 ditambah 6 akar 10 ya, 6 akar 10 ditambah 10 ya. Nah ini kita kuadratkan terlebih dahulu, jadinya 9, lalu 3 kali 2 kali akar 10 jadinya 6 akar 10, dan akar 10 kita kuadratkan jadinya 10. Nah jadi kita akan dapatkan 1, 9, 10 berarti 20 ya, akar dari 20 tambah 6 akar 10. Nah ini bentuk sederhananya, berarti akar 20 ditambah 6 akar 10. Sehingga sekarang kita bisa mencari nilai sin X1 nya. Sin X1 itu kan, ingat untuk sin itu adalah demi, depan per miring. Depan kita itu 1, per miring kita itu adalah akar dari 20 tambah 6 akar 10. Nah ini kemungkinan untuk sin X1 nya. Kita lanjutkan sin X2 nya dari informasi kotangen X2 sama dengan 3 kurang akar 10 ya. Nah kita lanjutkan untuk mencari sin X2, sama persis prosesnya dengan cara yang tadi. Kotangen itu kan kebalikan dari tan, itu jadinya sade. Kan awalnya tan itu desa, kalau kotangen kebalikan dari tan jadinya samping per depan. Nah sampingnya berarti 3 dikurang akar 10. 3 dikurang akar 10. Nah depan sudutnya itu berarti di sini 1. Sekarang kita bisa mencari sisi miringnya dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 1 kuadrat, yaitu 1 ditambah 3 dikurang akar 10 yang dikuadratkan ya. Ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan juga, karena ini merupakan sisi miring. Jadi kita dapatkan 1 ditambah 3 kuadrat jadinya 9 dikurang 6 akar 10 ditambah 10 ya. Jadi kita akan dapatkan akar dari 1 kurang 1 tambah 9 ditambah 10 jadinya 20 dikurang 6 akar 10. Jadi panjang sisi miringnya itu adalah akar 20 dikurang 6 akar 10. Sehingga kita bisa mencari nilai dari sin X2, yaitu demi, depan per miring ya. Berarti depannya itu 1, per miringnya itu akar 20 dikurang 6 akar 10. Nah jadi dapat X1 nya itu, sin X1 nya 1 per akar 20 tambah 6 akar 10, dan sin X2 nya itu 1 per akar 20 dikurang 6 akar 10. Pertanyaannya mutlak sin X1 kali sin X2, tinggal kita kalikan saja. Nah tinggal kita cari mutlak sin X1 kali X2 nya ya. Jadi kalau nanti dapatnya negatif tinggal kita positifkan saja. Jadi tinggal kita kalikan saja nilai dari sin X1 dan sin X2. Berarti 1 per akar 20 ditambah 6 akar 10 kita kalikan dengan, jadi kita kalikan dengan 1 per akar 20 dikurang 6 akar 10. Nah hasilnya adalah yang di atas dengan yang di atas kita kalikan jadinya 1 per. Nah di sini perhatikan polanya sama persis ya. Jadi kayak kalau kita pandang akar A dikali akar B itu berlaku akar A kali B ya, akar A kali B. Nah jadi ini jadinya akarnya bisa digabung ya, dan berlaku bentuk A tambah B dikali dengan A kurang B ya. Jadi A tambah B, di sini A kurang B. Nah perkalian dari A tambah B dikali A kurang B ini mengakibatkan A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nah jadi bisa kita buat hasil kalinya ini berarti 20 kuadrat, berarti 400 dikurangi dengan 6 akar 10 yang dikuadratkan. Berarti 6 kita kuadratkan 36, lalu akar 10 kita kuadratkan jadinya 10, berarti 36 kali 10 360. Nah sehingga nilainya kita akan dapatkan 1 per akar 400 dikurang 360 berarti akar 40. Nah akar 40 di sini 4 kali 10 ya, bisa kita sederhanakan. 4 kita keluarkan dari akar jadinya 2 akar 10. Sehingga nilainya adalah 1 per 2 akar 10. 1 per 2 akar 10 ada di option yang B.